Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila. Pada video ini saya akan membahas 3 topik, yaitu yang ke-1 morfofonemik, yang kedua kelas kata terbuka, yang ketiga kelas kata tertutup. Baik, saya akan membahas morfofonemik. Proses perubahan bunyi yang terjadi ketika suatu morfem mendapat imbuhan baik di awal, tengah maupun akhir kata. Di sini saya menganalisis 3 contoh. 1. Menyesuaikan dari dasar supaya. 2. Menyapu dari dasar sapu. 3. Memfotokopi dari dasar fotokopi. Pada kata mensupayakan, fonem N luluh karena bentuk dasar diawali fonem S. Pada kata menyapu, prefiks men berubah menjadi men karena bentuk dasarnya diawali dengan fonem S, sehingga fonem S mengalami peluluhan dan diganti dengan bunyi nasal N. Pada kata memfotokopi, prefiks men berubah menjadi mem karena fonem awalnya F. Perbaikan kalimat. 1. Pemerintah menyupayakan bantuan kepada warga terdampak banjir. 2. Banyak warga menyapu halaman rumah masing-masing. 3. Kami akan memfotokopi dokumen penting untuk arsip desa. Jadi, proses morfofonemik terjadi saat morfem dasar berinteraksi dengan afiks sehingga menimbulkan perubahan bunyi untuk memudahkan pelafalan. Menurut Abdul Khair 2008, perubahan ini tidak mengubah makna dasar kata, hanya menyesuaikan bunyi agar selaras. Menurut Kusuma 2023, menambahkan bahwa proses ini bersifat adaptif terhadap sistem fonologis bahasa Indonesia, seperti perubahan N menjadi NY pada kata menyapu dan N menjadi M pada memfotokopi. Jadi, meskipun bunyinya berubah, makna dasar kata tetap sama. Selanjutnya saya akan membahas kelas kata terbuka seperti nomina, verba, dan adjektiva. Terus berkembang karena sifatnya yang fleksibel terhadap penambahan kata baru, perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan budaya masyarakat berperan besar dalam istilah modern. Contohnya swafoto, unggah, dan doxing muncul dari perkembangan dunia digital. Sedangkan alay, mager, dan julid berasal dari bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa Indonesia membuktikan bahwa bersifat hidup dan terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi masa kini. Saya berikan contoh. Kata swafoto, saya mengambil swafoto di depan gedung kampus. Unggah, jangan lupa unggah laporan hari ini. Gawai, dia membeli gawai baru. Pindai, saya memindai dokumen penting untuk dikirim. Alay, foto di media sosialnya terlihat alay banget. Mager, saya mager keluar rumah karena cuaca panas. Julid, cewek itu terlihat julid. Bokap, saya minta izin ke bokap sebelum keluar rumah. Gebetan, saya merasa gugup saat ketemu gebetan. Kepo, dia sangat kepo dengan urusan orang lain. Cie sudah jadian ya. Doxing, banyak korban doxing mengalami stres. Bokek, saya lagi bokek akhir bulan ini. Jutek, wajahnya terlihat jutek tapi hatinya baik. Halu, temanku suka halu kalau lagi menghayal. Selanjutnya saya membahas kelas kata tertutup. Contohnya dapat dilihat pada beberapa kalimat berikut. 1. Saya pergi ke pasar dan membeli sayur tetapi hujan deras. Mengandung kata tertutup ke dan tetapi. Kedua, dia tinggal di Jakarta selama 3 tahun sebelum pindah. Mengandung di selama sebelum. 3. Kami mau berlibur ke Bali atau ke Lombok. Mengandung ke atau. 4. Saya dan dia akan bertemu di perpustakaan. Mengandung dan di akan. Yang kelima, aku pun akhirnya bisa menyelesaikan tugas itu. Mengandung pun sebagai partikel penegas.
Dampak kesalahan penggunaan kelas kata tertutup dapat memengaruhi kejelasan dan makna kalimat. Kata tertutup seperti kata depan, konjungsi, partikel, dan kata bantu berperan penting dalam menghubungkan serta menegaskan makna antar unsur kalimat. Jika digunakan secara keliru, maka kalimat bisa berubah atau menjadi tidak logis, seperti kekeliruan penggunaan dan atau dapat mengubah arti. Begitu juga kata depan ke dan di yang salah penempatan dapat menimbulkan kebingungan arah atau tempat. Jadi penggunaan kelas kata tertutup diperlukan agar kalimat tetap jelas dan bermakna tepat. Jadi kesimpulannya, morfonemik menunjukkan perubahan bunyi tanpa mengubah makna dasar. Kelas kata terbuka terus berkembang mengikuti zaman dan teknologi. Sedangkan kelas kata tertutup berfungsi menjaga kejelasan dan ketepatan makna kalimat.